Oke. Ya, kita baru saja mendarat tadi, Pastor Billy, gimana? Yes. Wah, ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Walaupun aku udah pernah nih ya, udah pernah, tapi ya tetap aja kan namanya juga jam terbang. Betul. Jadi pasti ada kagok-kagoknya lagi. Terus tadi pas mendaratnya, ruddernya, flapnya, terus headingnya segala macam itu semuanya multitasking soalnya kan. Ya, karena ya. harus sinkronisasi. Betul. Tapi anyway bagus lah. Yang penting nggak sampai crash. Iya. Kenalin guys, ini my brother, sahabat saya, Pastor Billy Lantang, salah satu hamba Tuhan yang geng saya guys. Maksudnya senyawa. Sepemikiran lah, sejalan Iya, dengan iya, saya. Sama aja kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sama seperti kehidupan di penerbangan ini ya. Kita ada take off, perjalanan hidup. Dalam proses perjalanan hidup sampai dan descent dan landing. Betul. Pada akhirnya hidup kita. Iya. Nah, kalau menurut Pastor, masukannya atau sarannya untuk saya sebagai hamba Tuhan tapi masih di sekuler. Iya. Bagi saya itu semua orang itu kan disebutnya kan banyak istilah-istilah yang dibilang pelayanan gitu kan. Betul. Dan banyak orang berpikir bahwa kalau pelayanan harus di dalam gedung gereja. Padahal mereka lupa bahwa apapun yang kita dipanggil sama Tuhan, kita sedang melayani kerajaan sorga. Dimanapun kita berada. Apalagi dengan sekarang zaman digital seperti begini, kita bisa memberitahu nih informasi bahwa kayak Captain Edward bisa kasih tahu, nih gue mau terbang nih hari ini kan, terus kita doa dulu dan lain sebagainya. Itu bisa membawa sebuah pengaruh yang luar biasa, yang saya selalu sebut kita sedang mengkolonisasi bumi. Kolonisasi bumi, karena kan sistem kerajaan kan. Berarti menularkan budaya kerajaan pusat. Itu kan arti daripada kolonisasi. Jadi dimanapun kita berada, kita sedang menularkan budaya kerajaan surga di dunia aviasi misalnya. Betul. Jadi kita dimanapun berada, apapun status sosial kita bisa membawa dampak menjadi garam dan terang. Betul. Jadi makanya saya juga rindu karena di media sosial ini, ya Pastor juga kita sama-sama aktif di media sosial ya. Banyak juga mempengaruhi hidup saya untuk lebih belajar arti kebenaran. Nah, ada orang yang dalam tanda kutip media sosial dipergunakan kita nih yang khususnya yang Kristen agak kurang membawa damai sejahtera. Gimana menurut Pastor Billy? Nah, ini dia nih. Kita ini kan dikasih platform, dikasih istilahnya mimbar nih. Untuk kita bisa memberikan pengaruh yang berdampak yang baik. Walaupun bukan dalam lingkup gedung gereja ya. Iya. Nah, justru di situ kan kita bisa membawa dampak yang sangat luas kan sebenarnya kan. Nah, pergunakan dengan tanggung jawab sih sebenarnya kalau mau tanggung jawab ya. Iya, karena gini, ngapain juga kita debat kusir sama seseorang netizen yang lain, udah gitu apalagi kita mulai debat kusir dan mulai menyebut-nyebut nama. Bagi saya nggak etis lah. Nggak membuat orang jadi malah tambah baik, nggak sejahtera, malah jadi pada marah, berantem, dan juga bingung. Apalagi kalau yang belum begitu mengerti ya, Pastor. Jadi itu yang sangat saya rindukan juga, makanya saya bilang tadi kita sejalan semikiran, karena bagi saya media sosial ini, khususnya dalam rohani, harus membawa dampak ya, Pastor. Betul. Bukannya membawa kekacauan ya. Betul, dan kasih kan teduh kan. Nah, masa nggak teduh kasih? Iya kan? Kalau kasihnya teriak-teriak, marah-marah, maki-maki, fitnah, itu bukan kasih. Bukan. Itu premanisme. Iya, makanya. Sebelum ada media sosial seperti ini, toko buku Emmanuel ya Pastor Billy Lantang ini guys. Jadi saya sangat banyak dapat pelajaran, juga sangat disayangkan kenapa media sosial ini bisa jadi seperti ini. Menurut Pastor Billy kenapa ya? Sebenarnya sih media sosial itu sebuah gambaran tentang pribadi orang itu sih. Yang megang akunnya. Nggak salah yang lain-lain, tergantung pribadi manusia itu ya. Kan bisa kelihatan emosinya dari tulisannya. Bisa kelihatan ignorance atau ketidak mau tahuannya tentang etis atau etika dari tangannya dia semua yang ketika dia tulis. Apakah dia terpancing? Apakah dia terpancing untuk debat kusir? Influence itu selalu menyesuaikan diri, menimbulkan hubungan, menimbulkan kepercayaan, baru kita bisa influence orang. Kalau kita udah marah-marah duluan, kita udah maki-maki, sebut-sebut nama orang nggak mau baca. Tapi banyak juga yang nonton, saya bingung juga yang baca pasti. itu. Sensasi soalnya. Sensasi. Tapi percuma kan kalau misalnya hanya sensasi, tapi nggak bawa dampak akhirnya. Dan nggak ada manfaatnya. Betul. Nggak ada buahnya, malah orang malah jadi kecewa. Betul. Gitu. Gimana pun juga kita nggak bisa pungkiri orang terstimulasi sama yang namanya keributan. Banyak juga yang nggak setuju sama saya, Pastor. Tapi bagi saya, selama saya sesuai dengan on track dari Bible, saya nggak lihat kiri kanan, dan saya berusaha, walaupun kadang-kadang emosi juga. Gitu. Memang kita akan teruji sih, Oh, saya berapa kali juga lah, pasti ada haters. Haters media sosial itu udah kita bikin maksudnya. Saya nerangin yang maksudnya untuk apa, dijawabnya apa, ditanggapnya apa. Tapi bagi saya, ya udah berarti ini
ada dua kubu lah. Malah ada waktu itu pendeta bilang, preman rohani. Saya bilang, oh preman terlalu kasar. Saya tambahin deh, jadi pedagang rohani. Mungkin ada yang nggak setuju, tapi nggak apa-apa. Itu kan untuk kebaikan. Kalau itu sih sebenarnya udah banyak ya dari dulu ya. Maksudnya orang yang mengeksploitasi orang lain untuk sebuah kepentingan, nah yang namanya keuangan dan lain sebagainya. Itu udah banyak lah. Dan kita juga harus berhati-hati dalam yang namanya, kita udah pernah bahas berkali-kali yang namanya Injil kemakmuran dalam tanda kutip. Teori kemakmuran. Ya, nggak ada lah sebenarnya Injil kemakmuran, tapi iya betul. Akhirnya mengeksploitasi jemaat, mengeksploitasi banyak orang, dan akhirnya untuk kepentingan segelintir orang saja. Kedepan ini saya yakin dan percaya kalau kita selalu konsisten. Saya bikin media sosial ini, kuncinya kan konsisten. Betul. Kalau orang bilang, sebentar naik turun, saya sih nggak mau. Dari sampai hari ini, apapun yang saya lakukan, baik dalam profesi saya, dalam pelayanan, dalam keluarga, itu semua saya bikin berusaha konsisten. Kita nggak sempurna, tapi karena pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan. Itu yang selalu saya belajar. Dan aku nih seneng banget punya teman seperti dia ini. Sama-sama lah. Karena saya ini suka banget kalau udah pernah dengar kesaksian-kesaksian dan segelintir khotbah saya. Saya ini pemerhati dunia aviasi lah. Betul. Iya kan, saya pernah kasih tahu ke Captain Edward ini berkali-kali. Punya diecast yang orang Indonesia punya beberapa aja. Iya, saya kolektor diecast pesawat terbang skala 1400. Dan maskapai Indonesia ya salah satu yang cukup terlengkap lah. Jadi suka banget nih. Dan ketika kenal sama dia, wah, ini jadi teman baik nih. Satu lagi, Pastor, kan sekarang di Indonesia ini, di negara kita masih banyak orang-orang yang masih belum open minded. Bagaimana kita mensikapinya untuk bisa menjadi contoh biar orang bisa terbuka pikirannya. Kemarin contoh, ada bencana, tiba-tiba ada satu gereja yang menyumbang. Nah, gereja itu pasang-pasang merek. Saya langsung diingatkan, ada ayat bilang, kalau kamu memberi sesuatu, nggak usah orang lain tahu. Jadi itu baru Bapamu yang di surga melihat dan kamu baru mendapat upah. Gimana menurut Pastor mengenai? Menurut aku ini ya, kita juga harus berhikmat dalam hal misalnya gini, kita kan digerakkan Tuhan pasti untuk menjadi dampak dan memberikan berkat nih ya di mana-mana. Ada tempat-tempat tertentu gitu ya, yang kadang-kadang kita juga jangan di-upload gitu loh. Misalnya ada tempat-tempat yang memang kita harus upload dengan tujuan yang betul-betul cantik dan manis dan benar. Beberapa bulan lalu aku pergi ke sebuah yayasan yang membantu anak-anak jalanan di Jakarta. Nah, mereka membutuhkan nih misalnya guru-guru yang volunteer gitu ya untuk ngajarin anak-anak, karena anak-anak nggak sekolah gitu di pinggir rel kereta gitu. Kemudian membutuhkan dana juga untuk karena tiap hari mereka dikasih makan gitu. Nah, ketika mulai posting, kasih tahu, guys, kalau ada yang tergerak mau bantu, ini yayasannya, ya kan? Ini nomor rekeningnya, silakan langsung ke situ, jangan ke gua gitu kan, ke sini, ya kan? Terus langsung ke sini, bantuin nih, karena ada pelayanan ini. Kita juga punya tanggung jawab untuk kasih tahu sama orang-orang bahwa ini loh ada pelayanan-pelayanan kayak begini yang bisa dibantu, karena banyak juga orang yang bertanya, gua mau nabur di mana nih, ya kan? Sasarannya tepat nggak? Exactly. Penampilan luar ini nggak menjamin, guys. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita lihat di luar ini hanya sementara. Tapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Jadi saya sangat setuju untuk kedepannya, untuk kita bermedia sosial, siapapun kita lah. Nggak usah mengkotak-kotakan hal-hal yang nggak penting. Ayolah, kita jangan saling menghakimi, jangan saling menjelekkan, dan juga jangan saling suka, wah, gereja ini begitu. Enggak. Semua kita tubuh Kristus adalah satu. Kristus adalah kepalanya, kita adalah bagian tubuhnya yang untuk mempersatukan pada waktunya nanti ya, Pastor. Jadi betul. Dimanapun kita berada, khususnya teman-teman yang juga ada di dunia aviasi dan kemudian di industri penerbangan sebagai apapun, saya selalu pesan-pesan saya adalah ingat dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab dan kita kerja buat kerajaan sorga. Jadi kalau kita mempunyai paradigma seperti itu, ketika kita masuk ke dalam pekerjaan kita tahu bahwa saya bertanggung jawab karena ini adalah ladang misi saya. Di mana saya melayani orang, saya juga akan bersentuhan dengan banyak orang di sekitar saya. Tindakan dan perkataan saya harus menggambarkan saya adalah ambasador duta besar kerajaan sorga. Kira-kira gitu. Oke, thank you sekali lagi. Thank you. Untuk kedatangannya nanti, next kita ngobrol lagi, buat vlog lagi untuk semuanya. Membuat kerajaan Allah semakin dipermuliakan. Amin. Biar dia semakin besar, kita semakin kecil. Amin. Kita take off kemarin. Take off lagi nanti. Kita lagi di Bali, guys. Muter-muter tadi. Nanti kita lanjut lagi kalau mau ke Lombok, kalau nggak ke Jakarta. Amin. Oke. Haleluya. God bless.